Selamat siang, selamat pagi, selamat malam bagi semua yang menyaksikan video presentasi kami. Eh, di sini kami akan mereview terkait dengan UKL, UPL, pembangunan IPA, kapasitas 30 liter per detik, dan jaringan distribusi utama bertepat di PDAM Tirta Jenebarang. Oke, untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gregorius Octaviano, NIM 114200064, dan ada Zakia Sabila NIM 114200098, dan ada Uvia Cahaya NIM 114200107. Oke, baik, untuk materi yang akan kami sampaikan diantaranya ada identitas pemrakarsa, deskripsi kegiatan, dampak lingkungan yang ditimbulkan, jumlah dan jenis izin perlindungan, serta pernyataan dari pemrakarsa. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari saya. Yang pertama yaitu identitas pendapatan. Nah, di sini nama perusahaannya yaitu PDAM Tirta Jenebarang Kabupaten Goa. Nama kegiatan usahanya pembangunan IPA kapasitas 30 liter per detik dan jaringan. Ini badan usaha BUMD atau badan usaha milik daerah. Untuk alamat kegiatan usahanya di Desa Pangandaran, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Kemudian untuk nomor teleponnya seperti yang tertera, selanjutnya dalam badan usaha milik daerah. Kemudian jenis badan usaha penyedia elemen tanggung jawab Bapak Haji yang Muhammad Kamal, jabatannya Direktur Utama di alamat di Jalan Kertajanabarang nomor 17 Sungguh Minta, luas lahan 2000 meter kuadrat, panjang jalur pipa 7.248 meter. Kemudian latar belakangnya di sini, air bersih atau air minum itu merupakan salah satu kebutuhan dasar makhluk hidup. Semua aktivitas baik domestik maupun non domestik memerlukan air bersih atau air minum. Untuk sistem penyediaan air minum terbagi menjadi dua, yaitu sistem jaringan perpipaan dan sistem bukan jaringan perpipaan. Karena di Kabupaten Goa itu masih rendah persentase pelayanan air minum di situ, maka pemerintah Kabupaten Goa melalui Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Jenebarang Kabupaten Goa berencana akan mengembangkan pelayanan air minum. Pengembangan pelayanan air minum itu nanti dimaksudkan untuk menaikkan cakupan pelayanan, melayani daftar tunggu yang sudah antri, melayani daerah rumahan yang membutuhkan air minum, dan adanya krisis air di daerah tertentu. Nah, salah satu upaya yang akan dilakukan pada tahun 2021 dalam rangka melaksanakan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Goa, yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan SPAM PAM, salah satu upaya sebagai salah satu sistem upaya pengetasan permasalahan penyediaan air minum di Kabupaten Goa. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana nantinya diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat hingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, untuk kegiatan pengembangan air minum nanti akan dimulai dengan pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA yang direncanakan terletak di Kecamatan Barumbung dengan kapasitas 30 liter per detik. Air baku akan diambil dari Sungai Jenebarang ke lokasi rencana IPA. Untuk mengetahui kelayakan dari pembangunan instalasi pengelolaan air 30 liter per detik dan jaringan distribusi utama ini, PDAM Tirta Jenebarang Kabupaten Goa pada tahap awal akan membuat studi kelayakan yang akan meninjau tingkat kelayakan proyek dari aspek teknis teknologis, aspek keuangan, legal dan kelembagaan maupun aspek lingkungan. Dengan adanya studi kelayakan nanti diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah yang berkelanjutan dan terarah. Sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin izin lingkungan, di mana di dalamnya diuraikan terkait penyusunan dokumen AMDAL dan UKL UPL, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, menyatakan bahwa pembangunan PAM
kurang lebih 250 liter per detik wajib memiliki AMDAL. Secara teknis, penyusunan dokumen ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2021. Tahun 2012 tentang penyusunan dokumen lingkungan. Nah, untuk maksud dan tujuan di sini, yaitu maksudnya untuk mengkaji kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan kelayakan lingkungan. Tujuannya untuk mendapat gambaran pengembangan SPAM dalam hal ini pembangunan IPA 30 liter per detik dan jaringan distribusi utama yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepengusahaan, namun tetap mementingkan kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa. Sasaran kegiatan yang pertama yaitu teridentifikasinya kelayakan dari berbagai aspek terkait seperti kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan kelayakan lingkungan. Yang kedua, terumuskannya rekomendasi dari berbagai alternatif rencana pembangunan IPA yang bersifat teknis, ekonomis, maupun lingkungan. Nah, untuk deskripsi kegiatannya sendiri, yaitu di sini ada tiga. Yang pertama, nama rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, yaitu pemanfaatan lahan. Nama rencana usaha atau kegiatan ini adalah UKL kegiatan pembangunan IPA kapasitas 30 liter per detik dan jaringan distribusi utama di Desa Tamanyeleng, Kecamatan Berombong, Kabupaten Goa. Untuk lokasi rencana usaha dan atau kegiatan ini bertempat di Desa Tamanyeleng, Kecamatan Berombong, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara geografis terletak pada titik koordinat yang tertera. Dan untuk pemanfaatan lahannya, lokasi kegiatan berdasarkan rekomendasi kesesuaian tata ruang adalah kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan. Yang mana lokasi kegiatan merupakan lahan milik pemerintah Kabupaten Goa dengan luas lahan adalah 2.000 meter persegi. Nah, di sini ada sumber air baku dan tahapan instalasi. Yang mana sumber air baku yang digunakan PDAM Kabupaten Goa adalah sumber mata air di Kecamatan Malino, air permukaan Sungai Jenebarang dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Di sisi lain, karena belum terdapatnya sumber air yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air, maka sampai saat ini sumber air baku yang berasal dari Sungai Jenebarang cukup tersedia sebagai sumber air baku, sehingga PDAM Kabupaten Goa belum perlu atau tidak perlu untuk mencari sumber air lainnya. Dan kemudian untuk tahap instalasi, untuk menghasilkan air bersih yang siap disalurkan ke pelanggan, PDAM Tirta Jenebarang Kabupaten Goa harus melalui tahap instalasi yang dilakukan oleh bagian produksi. Yang mana tahapan instalasi tersebut ada tiga tahap. Yang pertama instalasi sumber air, yang kedua instalasi pengolahan air, dan yang terakhir proses distribusi. Garis besar komponen rencana usaha dan atau kegiatan. Dari sini ada beberapa, antara lain kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Goa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Goa tahun 2012 sampai 2032 pada pasal 25.5 dan 6 yang menyatakan sebagai berikut. Kemudian ada kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan pemberian izin baru atau PIPPIB. Yang mana hasil dari tumpang susun dengan PIPPIB, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lahan tahun 2019, yang mana terlampir dalam lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa lokasi rencana pembangunan IPA kapasitas 30 liter per detik dan jaringan distribusi utama berada di luar peta indikatif penundaan pemberian izin baru. Selanjutnya, persetujuan rekomendasi kesesuaian ruang atas rencana kegiatan, di mana
Untuk rencana pembangunan IPA, kapasitas 30 liter per detik dan jaringan distribusi utama seluas 2.000 meter persegi di desa Taman Nyeleng Kecamatan Barumbang Kabupaten Goa, itu secara prinsip telah disetujui oleh pemerintah Kabupaten Goa. Berdasarkan surat rekomendasi kesesuaian ruang dinas PU dan penataan ruang nomor 600 garis miring 98 garis miring DPU DR GW. Kemudian uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Nah, di sini diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang diuraikan berdasarkan kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yaitu antara lain tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL, serta upaya pemantauan lingkungan hidup atau PL. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada tahap prakonstruksi. Untuk tahap prakonstruksi sendiri itu ada penyiapan dan pematokan lahan. Baik, selanjutnya itu di tahap prakonstruksi sendiri tadi ada penyiapan dan pematokan lahan. Nah, untuk sumber dampaknya di sini yaitu dari kegiatan penyiapan dan pematokan lahan, jenis dampaknya itu ada perubahan sikap dan persepsi masyarakat, di mana dampak negatifnya itu dapat tidak diterima oleh masyarakat apabila tidak disosialisasikan dengan baik. Selanjutnya untuk besaran dampak sendiri, yaitu terkait banyaknya masyarakat lokal desa Taman Nyeleng di lokasi IPA yang berpersepsi negatif. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi atau budaya, dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak. Nah, untuk pendekatan secara institusinya sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan DLH dan koordinasi dengan lurah, camat, dan LSM. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan memantau perubahan sikap dan banyaknya masyarakat yang berpersepsi negatif. Dilakukan dengan melakukan wawancara dan pendekatan partisipatif. Selanjutnya untuk tahap konstruksi sendiri yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material, konstruksi bangunan utama IPA, dan pemasangan pipa air baku dan pipa distribusi. Nah, untuk yang pertama yaitu mobilisasi tenaga kerja. Nah, untuk mobilisasi tenaga kerja di sini sumber dampaknya dari mobilisasi tenaga kerja. Jenis dampaknya yaitu adanya kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar, di mana jenis dampak ini merupakan sisi positif dari kegiatan pembangunan IPA-nya. Lalu selain adanya kesempatan kerja juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya untuk besaran dampak sendiri, yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu 38 orang atau sudah mencakup 70-80% dari tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa Taman Nyeleng. Selanjutnya untuk upah kerja minimal sendiri yaitu 75.000 per hari untuk buruh dan 100.000 per hari untuk tukang. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup sendiri dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerja, memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja, memberikan upah tenaga kerja sesuai upah minimum provinsi atau UMP dari Provinsi Sulawesi Selatan sendiri atau UMR Kabupaten Goa. Selanjutnya, bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan memantau banyaknya anggota masyarakat setempat yang diterima sebagai tenaga kerja, serta memantau upah yang diterima tenaga kerja, apakah sudah sesuai UMP atau UMR atau tidak. Selanjutnya yaitu mengenai mobilisasi peralatan dan material. Sumber dampaknya dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material, jenis dampaknya itu ada beberapa. Yang pertama ada penurunan kualitas udara, di mana berasal dari gas buangan dan resuspensi debu selama mobilisasi alat dan material. Peningkatan kebisingan berasal dari kendaraan pengangkut. Kemudian
kerusakan badan jalan itu, kendaraan pengangkut peralatan dan material itu berpotensi akan merusak badan jalan di sekitar lokasi. Perubahan sikap dan persepsi sendiri yaitu dari komponen lingkungan yang mengalami perubahan mempengaruhi persepsi masyarakat. Selanjutnya kesehatan masyarakat sendiri itu berupa menurunnya kualitas udara sehingga mempengaruhi dari kesehatan masyarakat terutama pada pernafasan. Lanjut ke besaran dampak. Besaran dampak sendiri dari kualitas udara tadi yaitu semua parameter yang dianalisa itu belum ada yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Lanjut ke peningkatan kebisingan, di mana nilai tingkat kebisingan itu 61,7 dBi atau di bawah baku mutu, di mana baku mutunya itu 70 dBi. Kemudian kerusakan badan jalan sendiri itu akan merusak badan jalan di sekitar lokasi. Perubahan sikap dan persepsi sendiri akibat kerusakan badan jalan, sehingga masyarakat itu mulai berpikiran negatif. Kemudian kesehatan masyarakat sendiri itu dari jumlah insiden dan prevalensi penyakit yang akan terjadi akibat kegiatan mobilisasi alat dan material. Kemudian untuk upaya pemantauan, bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup sendiri, lanjut Levi. Baik, untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama dia penurunan kualitas udara, di mana dilakukan dengan melakukan penyiraman jalan, ban kendaraan pengangkut dibersihkan sebelum keluar. Lalu untuk peningkatan kebisingan sendiri, itu menggunakan kendaraan layak pakai dan tidak mengeluarkan suara bising, serta mobilisasi tidak dilakukan pada waktu istirahat atau ibadah dari warga sekitar. Untuk kerusakan badan jalan sendiri itu dengan melakukan pengangkutan saat lalu lintas tidak padat kendaraan, menggunakan kendaraan layak pakai sesuai kemampuan tekanan jalan, kecepatan kendaraan pengangkut disesuaikan kondisi kepadatan jalan, dan melakukan perbaikan terhadap badan jalan yang sudah rusak. Lalu untuk perubahan sikap dan persepsi masyarakat sendiri dilakukan dengan memberi penyampaian kepada masyarakat tentang rencana mobilisasi, mengadakan pertemuan pihak pemrakarsa dengan lurah, camat, dan tokoh masyarakat. Lalu untuk kesehatan masyarakat sendiri dilakukan dengan melakukan penyiraman pada jalan yang dilalui, khususnya dekat dengan permukiman penduduk. Untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup itu, di mana penurunan kualitas udaranya itu dilakukan dengan memantau dan melakukan pengukuran kualitas udara dengan standar SNI. Peningkatan kebisingan dilakukan dengan memantau dan melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan SNI. Kerusakan badan jalan dilakukan dengan melakukan pengamatan di sekitar lokasi yang menjadi jalur pengangkutan. Perubahan sikap dan persepsi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat yang berpersepsi negatif, serta kesehatan masyarakat sendiri dilakukan dengan memantau jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan melalui wawancara. Untuk peraturan yang dipakai, baku mutunya itu dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku mutu lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu untuk konstruksi bangunan utama dari IPA-nya sendiri, yaitu sumber dampaknya berasal dari kegiatan konstruksi bangunan utama IPA. Jenis dampaknya yaitu yang pertama ada penurunan kualitas udara berasal dari gas buang dari mesin las dan gerinda, serta resuspensi debu selama kegiatan bangunan utama IPA. Peningkatan kebisingan berasal dari peralatan yang digunakan, yaitu mesin las dan gerinda. Limbah padat itu berasal dari diperkirakan menghasilkan timbulan limbah padat dari sisa tanaman yang dibersihkan, potongan kayu, besi, dan pipa, kesehatan masyarakat akibat adanya penurunan kualitas udara. Besaran dampak sendiri, untuk kualitas udara itu semua parameter yang dianalisis itu belum ada yang melebihi baku mutu, kebisingan juga belum ada yang melebihi baku mutu, limbah padatnya itu yaitu timbulan limbah padat yang kemudian akan ditampung di TPS. Untuk kesehatan masyarakat sendiri itu tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan. Lalu untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, kualitas udara itu dilakukan dengan menggunakan peralatan konstruksi yang tidak menimbulkan emisi, memberi penutup pada tanah hasil galian pondasi,
serta melakukan penyiraman pada lokasi pemasangan IPA. Untuk peningkatan kebisingan sendiri dilakukan dengan menggunakan peralatan konstruksi yang tidak menimbulkan kebisingan, mengurangi intensitas kegiatan pekerjaan, konstruksi yang menimbulkan suara bising pada saat penduduk istirahat. Untuk limbah padatnya sendiri itu sudah menyiapkan tempat penampungan sementara pada lokasi sebelum dibuang ke TPA. Untuk kesehatan masyarakatnya itu melakukan penyiraman di lokasi sebagai upaya untuk mencegah debu. Lalu untuk bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup sendiri dilakukan dengan uh, yang pertama itu kualitas udara, memantau dan melakukan pengukuran kualitas udara. Kebisingan dilakukan dengan memantau dan melakukan pengukuran tingkat kebisingan, limbah padat, memantau kondisi timbulan sampah, kesehatan masyarakat, memantau jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Next. Selanjutnya yaitu ada pemasangan dari pipa air baku dan pipa distribusi, di mana sumber dampaknya itu yang pertama dari air baku dan pipa distribusi, jenis dampaknya itu ada penurunan kualitas udara, akibat adanya gas buangan dari pelatan mesin, peningkatan kebisingan akibat adanya penggunaan alat, limbah padat menghasilkan timbulan, serta besaran dampaknya sendiri ini penurunan kualitas udara semua parameter. Di analisa belum melebihi baku mutu. Untuk peningkatan kebisingan juga di bawah baku mutu, limbah padat ditampung di TPS, kesehatan masyarakat tidak menimbulkan. Untuk upaya pengelolaannya sendiri, sama dengan yang tadi itu penurunan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan peralatan konstruksi yang tidak menimbulkan emisi, kebisingan juga, limbah padat itu menyiapkan tempat penampungan, kesehatan masyarakat, penyiraman. Untuk upaya pemantauannya sendiri, penurunan kualitas udara dengan memantau sesuai SNI, peningkatan kebisingan juga, limbah padat dilakukan dengan ditampung di tempat penampungan sementara, kesehatan masyarakat dengan memantau jumlah anggota yang terkena. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah tahap operasional. Bisa dilihat pada grafik. Di sini tahap operasional dibagi menjadi terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap pengoperasian instalasi pengolahan air serta pemeliharaan. Untuk dampak yang ditimbulkan, yang pertama dari tahap operasional yang pengoperasian pengolahan air. Di sini sumber dampaknya pada pengoperasian IPA, di mana jenis dampaknya berupa kualitas air tanah, serta perubahan persepsi. Untuk kualitas air tanah sendiri, kegiatan ini berpotensi untuk menurunkan kualitas air tanah, diantaranya pH, BOD, COD, NH, NO, dan SO. Selanjutnya untuk perubahan sikap dan persepsi, komponen yang mengalami perubahan uh, adalah sikap dan persepsi masyarakat karena adanya potensi penurunan kualitas air pada kegiatan pengelolaan IPA. Besaran dampaknya pada kualitas air tanah sendiri sudah diatur pada Permenkes 416 tahun 90 pada lampiran 1 tentang persyaratan kualitas air minimum. Namun adanya kegiatan pengoperasian IPA yang menghasilkan sludge, maka uh, dampak ini berpotensi untuk merubah kualitas air tanah di sekitar lokasi. Untuk perubahan sikap dan persepsi, penduduk berpotensi mengalami perubahan sikap akibat adanya potensi terjadi perubahan kualitas air tanah. Untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya, di sini ada dua dampak ya, ada kualitas air tanah serta perubahan sikap dan persepsi. Di mana pada kedua dampak ini yang digunakan adalah pendekatan teknologi, yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala, memanfaatkan sludge yang dihasilkan oleh pipa pembuangan, sehingga dampak tersebut dapat ditanggulangi. Untuk pendekatan institusinya, di sini melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan dilakukan pada lokasi IPA, Kecamatan Brombong, Kabupaten Goa. Untuk periode pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan selama kegiatan pengoperasian instalasi. Sedangkan di sini juga ada tambahan terkait dengan uh, perubahan sikap dan persepsi masyarakat.
Di sini ada pendekatan sosial ekonomi budaya, itu memberikan penyampaian kepada masyarakat sekitar lokasi, serta mengadakan pertemuan atau koordinasi dengan pihak pemrakarsa. Untuk pendekatan institusinya, dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa, serta koordinasi dengan Lurah, Camat, dan LSM. Untuk lokasinya, dilakukan di sekitar pemukiman warga, serta periode pengelolaan lingkungan hidupnya selama pengoperasian IPA. Oke, next. Oke, di sini eh, selanjutnya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Di sini ada sumber dampaknya, eh, sumber dari kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, di mana jenis dampaknya berasal dari kegiatan tersebut yang dihasilkan dampaknya adalah dampak dari limbah padat, dari proses pemeliharaan, ada kaleng, pembungkus pipa, dan sebagainya. Untuk besaran dampaknya, limbahnya berpotensi akibat adanya kegiatan pemeliharaan sarana prasarana. Untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya, sini menggunakan pendekatan teknologi untuk menyiapkan tempat penampungan sampah. Pendekatan sosial ekonomi budaya memberikan arahan kepada pengelola agar sisa dari kegiatan pemeliharaan eh, dapat dikelola dengan baik. Pendekatan institusinya dengan melakukan koordinasi dengan DLH, koordinasi dengan Lurah, Camat, dan LSM. Untuk lokasinya berada di lokasi IPA, periodenya selama kegiatan pemeliharaan berlangsung. Untuk upaya dan pemantauan lingkungan hidupnya, limbah padat eh, memantau kondisi yang terjadi selama kegiatan operasional, serta melakukan pengamatan dan pengecekan. Oke, selanjutnya untuk bab 4, di mana jumlah dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan. Sini sudah diatur di PPRI nomor 27 tahun 2012. Jadi pada kegiatan ini memerlukan adanya izin terkait dengan pembuangan limbah cair serta izin penyimpanan sementara limbah dan bahan beracun berbahaya. Oke, next. Baik, yang terakhir adalah penyataan pemrakarsa. Di sini pemrakarsa proyek menjamin untuk adanya penyusunan UKL-UKL yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala yang dilaporkan minimal 2 kali setahun, lalu bersedia untuk dipantau menurut undang-undang yang berlaku, serta bersedia menanggung segala risiko dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami review ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.